Halo semuanya, selamat malam dan sampai ketemu lagi di channel yang nggak terlalu penting-penting banget ada yang dibahas karena di sini ya aku nggak pernah cut video kecuali kalau misalkan mati ya nanti aku sambungkan dan aku upload lagi sesuai dengan intinya nggak ada yang di cut lah. Nah, sekarang sebenarnya aku tuh barusan kan aku nonton eh ada namanya YLC atau apa itu ya yang di TV One itu yang membahas soal Son Horek ya. Sekarang itu lagi ribet banget antara Son Horek haram atau enggaknya. Ya, aku nggak berani terlalu dalam membahas soal haram. Hal itu bukan ranaku jadinya. Aku nggak membahas itu. Aku cuma membahas dari segi aku sebagai masyarakat awam yang nggak tahu apa-apa soal Son Horek ya. Dan menurutku sih sebenarnya ya banyak banget. Ini mungkin langsung aja ya pembahasannya, tapi aku disclaimer dulu ya. Di sini tuh aku nggak membenci dan ya itu hak masing-masing orang karena dua-dua TDW terserah gitu ya. Cuman ini dari perspektifku aja. Ini aku sendiri dan semua orang punya hak untuk punya sudut pandang menilai sesuatu. Dan ini aku ya. Kalian yang nonton ini kalau misalkan ada yang nonton boleh setuju boleh enggak, tapi ya terserah. Yang penting dari aku sendiri itu cuman pengen cerita aja. Jadi ada momen di mana di eh, di ILC itu ada perdebatan lah. Di situ tuh ada perdebatan ILC atau apa ya tadi lupa lah. Itu ada perdebatan antara Sonorek yang katanya si nggak tahu mas siapa itu bilang ini tuh nggak apa-apa karena bla 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 ini membantu banyak orang dan sedangkan si dari MUI sendiri itu mengharamkan dan menyampaikan kalau misalkan itu banyak orang sakit, banyak anak bayi yang masih kecil takutnya nanti jantungan dan lain-lain lah ya yes, kayak gitu-gitu ya. Dan bahkan di situ juga didatangkan seorang dokter THT. Jadi yang memang beliau itu lebih paham soal penyakit telinga yang disebabkan karena suara-suara yang besar yang mungkin ya yes, kayak gitu-gitu intinya yang membahas soal kayak segitulah bahayanya soal mendengar bahayanya soal mendengar musik terlalu keras atau gimana gitu kan. Nah, ini sudut pandangku ya. Sekali lagi ini sudut pandangku ini perspektifku aja. Jadi boleh setuju boleh enggak. Soalnya kalau aku nggak tekanin kayak gini nantinya akan dikirim kemana-mana kalau misalkan ini nantinya akan dilihat orang. Ya kalau misalnya nggak dilihat orang ya aku masih aman gitu aja sih. Tapi di luar dari itu semua ya, memang ada satu cerita ini aku cerita dulu. Jadi aku pernah pulang sepeda motoran dan ini adalah jalan provinsi di mana jalan ini banyak banget mobil dan lain-lainnya. Terus habis itu waktu itu ada acara Sonorek. Ada acara Sonorek yang memang nggak tahu ini waktu itu Agustusan lah ya, Agustusan atau hari-hari besar dari kota tersebut. Aku nggak bisa menyebutkan kotanya ya. Nah terus setelah itu, anjir kok kurang apa ya. Terus setelah itu ya, otomatis kalau misalkan di jalan itu ada acara kan, pastinya kan ya banyak kemacetan yang terjadi. Nah sebelumnya aku nggak tahu kalau itu adalah Sonhorek. Akhirnya aku lewat itu bener-bener macetnya itu pol dan semua itu orang ada di jalan. Ya mungkin kalau ngomongin kayak gini mungkin sama halnya kayak ada karnaval dan lain-lainnya. Tapi bedanya ini adalah mungkin hiburan yang berbeda. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ya udahlah. Tapi menurutku ya itu lagi, baik lagi ya. Ini jalan provinsi dan kayaknya sih susah untuk mengatur gitu karena itu jalannya itu jadi satu. Jadi bayang kalau karnaval kan setauku ini ya, maaf kalau misalkan aku salah ya. Setahu kalau misalkan karnaval itu biasanya kan ada garisnya ya sesuai dengan itu, nggak satu jalan gitu. Tapi waktu itu aku lewat itu jalan satu jalan gitu. Jadinya kayak mobil besar itu mau lewat itu susah. Jadinya kayak saling minggir-minggir lah. Intinya ya wis karena kan kalian tahu sendiri tuh lebarnya kayak lebar banget lah, lumayan lebar lah. Jadinya ya kayak kita harus cari jalan selempit-selempitan gitu ya. Dan itu ya udahlah, skip di situ aja. Berhenti di situ dulu. Terus kedua, di daerahku tuh pernah ada orang yang nanggap sound horeg gitu ya. Dan itu rame banget memang, penggemarnya emang banyak banget. Bahkan adikku yang paling kecil dulu itu penggemar dari sound horeg sendiri dan ya sekarang dia udah ganti hobi yaitu layangan. Dan memang ya jalan tuh ditutup semua, jalan tutup semua. Terus aku pulang tuh bingung cari jalan pintas.
Bayangkan aku punya rumah di situ kan, ya kita kan punya hak ya. Terus habis itu aku bilang aja, Mas tolong dibuka ya, aku mau pulang ya. Ya wah nggak boleh, ini harus bayar. Ah ngapain, ini jalan-jalan umum anjir gitu, kenapa harus aku yang bayar gitu kan. Om aku di gunung, rumah aku di sana gitu. Oh ya udah Mas, dengan sepuran maaf gitu. Akhirnya aku lewat gitu ya. Itu menurutku agak agak aneh, dan ya udahlah, berhenti di situ. Ketiga, ini sebenarnya gak ada korelasinya ya. Nanti cuman aku pengen pengen cerita aja yang terjadi ketika ada acara-acara sound horeg gitu. Terus yang bikin rame lagi itu adalah suara. Dan jujur memang aku tuh nggak suka keramaian. Ini aku ya. Orang lain itu kalau suka keramaian terserah lah, itu hakmu. Tapi kalau aku sendiri gak suka keramaian, dan aku nggak suka keras-keras, musik keras itu nggak suka, karena nggak tahu kenapa kayak berisik aja ya dengerinnya. Nah, waktu di daerahku ada sonorek, bayangkan rumah sama daerahku itu rumah sama acara sonorek itu sekitar 500 meteran. Dan itu terdengar keras banget. Bahkan rumahku tuh kayak kaca-kaca itu kayak bergetar, padahal itu jarak 500 meter. Ya sekitar segitulah. Kalau misalnya kurang ya mungkin emang intinya kayak keras banget denger. Aku keras banget suaranya. Bahkan malam itu aku nggak bisa tidur. Aku kayak pernah buat video deh di belakang itu. Nggak bisa tidur aku, Rek. Sumpah. Karena terlalu keras banget, Rek. Dan dibilang mengganggu, menurutku cukup mengganggu. Ya, sekarang banyak perdebatan soal itu ya. Kayak sonornya gak mengganggu lah, ini apa ya, memotong rezeki banyak orang dan lain-lain. Di luar dari itu semua ya. Ya ini menurutku ya. Kalau misalkan perbandingannya itu mesti dengan pengajian, dengan nggak usah bandingin dengan itu gitu. Karena waktu aku ngelihat apa ya, kalau misalnya ngeliat pengajian atau ngeliat ceramah itu kayaknya sih suaranya nggak sebesar kayak sonorek gitu loh. Sonorek itu kayak ada geter-geternya, terus apalagi pas aku ngelihat di acara TV One tadi itu ya, itu sampai 135 desibel gitu. Itu kan besar banget ya. Yang mana kata dokter THT sendiri itu bilang bahwa itu ya merusak lah, dalam artian meskipun nggak langsung terjadi detik itu juga, tapinya kan bertahap ya. Ya tapi kalian bisa membayangkan gak sih gimana perasaan orang-orang yang memang em, dalam artian kayak gini aja lah, aku membalikkan ke kalian aja. Misalkan kalian punya orang tua atau punya anak yang masih kecil, dan itu terjadi tidurnya mungkin jam 10, jam 11 malam, dan orang tua kalian punya penyakit jantung atau penyakit kagetan atau mungkin ya kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu ada sonorek lewat dengan kekerasan volume yang segitu besarnya. Gimana perasaan kalian? Apa kalian memaklumi itu? Ini sudut pandang ya. Sekali lagi ini sudut pandang, dan aku pengen menceritakan aja. Kalau misalkan terjadi diskusi ya terserah. Tapi ini kayak aku menyampaikan aja. Gimana perasaan kalian jika ada orang yang nyetel musik banter-banter gitu? Meskipun dalam tanda kutip itu ada disetujui oleh kepala desa dan lain-lainnya ya. Di luar dari itu semua, kepala desa kan juga waktu apa ya, ibaratnya waktu ada acara itu kan juga nggak minta survei ke semua masyarakat. Jadi seolah-olah bilangnya masyarakat gitu, padahal kan nggak ke semuanya. Ya buktinya ya ada banyak orang yang merasa terganggu juga. Jadinya nggak bisa kalau misalkan diambil dari sini banyak kok yang melihat, ya memang banyak yang melihat, tapi banyak juga yang nggak suka, kan gitu ya. Jadi nggak bisa melihat dari satu sisi menurutku. Jadi kalau misalkan kayak kayak banyak yang lihat kok itu penontonnya banyak, ya bayangkan aja kalau misalkan ada satu orang yang merasa berisik terus kita kayak bilang ini gak asik lah, kayaknya kita bakal dikeroyok gitu karena segitu banyak yang lihat gitu. Dan yang bikin aku kesel lagi itu adalah waktu itu ada acara itu ya, ada acara itu dan jalan ditutup. Jalan ditutup itu aku lewat berasa-berasa, aku ngelewat sawah gitu kan, tegal-tegalan. Bakal aku dulu kalau misalkan nonton karnaval nggak seperti itu juga. Terus ada acara sound horeg itu. Ini sekali lagi ini keresahanku ya, mungkin di tempat-tempat lain nggak ada, tapi di tempatku waktu itu ada. Jadi jalan ditutup dan nggak tahu itu antara pihak panitia atau apa, aku nggak paham masalah seperti itunya. Cuman aku ya resah aja gitu kalau misalkan ini jalan pulangku anjir. Kenapa ditutup gitu kan, aku juga butuh lewat sini gitu loh. Ini kan bayangkan aja dari rumahku ya, aku tuh harusnya nyampe rumah misalkan jam 4. Terus aku harus muter-muter cari jalan. Aku nyampe rumah jam 5, 1 jam. Padahal dari tempat itu ke rumahku itu cuma 2 menit 3 menit. Tapi aku 1 jam munyer cari tempat jalan, dan aku lewat sawah-sawah dengan jalan yang nggak bagus. Itu tuh kayak aku kesel banget sih di situ ya. Cuman ya balik lagi ya.
Kita itu nggak bisa kalau misalkan saat ini berbeda dengan banyak orang gitu. Karena kan kalian tahu sendiri kalau misalkan ada 1.000 orang yang bilang iya, terus ada satu orang yang kelihatan tidak setuju, itu pasti akan dikeroyok rame-rame. Padahal ya satu orang ini kan kita nggak tahu mewakili berapa banyak orang gitu kan. Cuman berapa banyak orangnya itu nggak mau keluar karena mungkin malas debat, takut dan lain-lain. Cuman kalau aku sendiri merasa bahwa setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda dan nggak perlu dipermasalahkan juga ya. Kayak aku sendiri ngomong seperti ini gitu ya. Kalau misalkan ada yang mempermasalahkan omonganku juga lucu. Karena kan ini sudut pandangku, aku bolak-balik bilang ini sudut pandang dan ini perspektif, boleh setuju boleh tidak. Kalau nggak setuju ya sudah. Kalau setuju ya mungkin bisa komentar gitu aja kan. Kalau nggak setuju ya wes, ditinggalin aja gitu loh. Karena memang ya kalau misalkan lihat dari positifnya, aku menyadari sih dari acara itu ya bukan Sonorek aja, tontonan apapun ya itu ada orang jualan dan lain, otomatis kan banyak yang beli dan itu juga banyak orang yang merasa terbantu dengan itu. Terus lagi juga apa ya, kayak misalkan kemarin itu ada acara Sonorek juga banyak orang yang membuka parkir ya, itu gara-gara itu sih aku kayak kesel itu kan, jalan ditutup untuk parkir padahal itu jalan umum gitu, itu aku nggak suka. Cuman ya itu positifnya. Tapi ya baik lagi, semua kayaknya ya tontonan ada positif sama negatifnya ya. Tapi kayaknya kita susah deh melihat sudut pandang positif sama negatif dari perspektif orang yang pro ini sama yang tidak pro ini gitu. Itu kayak susah banget gitu loh. Karena banyak banget counternya gitu. Ya, seperti halnya kayak tadi aku nonton video di TV One itu berdebat gitu. Padahal sudah jelas-jelas menurutku aku sih lebih ke pihak MUI sama dokter THT-nya. Karena itu yang data gitu, itu bersifat data dan itu riset dan itu nggak sembarangan, itu dokter yang mana beliau itu memang sudah pakarnya di situ gitu loh, sudah memahami tentang eh, gendang telinga atau mungkin tentang apa ya, tuli dan lain-lainnya, itu sudah memahami banget ya. Ya kayak gitu-gitu ya. Terus ada lagi, aku nggak mau menyebutkan siapa yang di counter bahwa disamaratakan dengan disamakan kayak ya berarti pengajian itu gini, bukan kayak gitunya, itu bukan masalah pengajiannya. Kalau misalkan gimana ya, susah kok ngasih 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 perbandingan gitu. Kalian paham gak sih? Jadi kan yang dipermasalahkan ini sebenarnya kamu buat acara, terus sound sistemnya itu desibelnya tinggi banget ya. Sedangkan pengajian-pengajian itu nggak seperti itu, nggak setinggi itu dan selalu disangkut pautkan dengan itu. Jadi seolah-olah kalau misalkan menyalakan sound horeg berarti pengajian juga salah, itu menurut kayak agak agak lucu gitu aja sih ya. Cuman ya terserah ya, orang itu punya punya perspektif sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau aku sih lebih ke pihak ke dokter THT-nya karena beliau adalah punya basic data yang valid menurutku, dan aku percaya orang yang mungkin lebih memahami tentang pengetahuan telinga dan lain-lain sih. Bahkan aku sendiri jangan sound horeg ya, kadang handset aja aku nggak berani keras-keras gitu loh. Ya itu sih, ya mungkin nggak tahu ya ada berapa banyak orang yang terganggu dengan sound horeg di luar sana, bahkan ya masyarakat Jawa Timur sendiri gitu kan. Jadi jangan bilang kayak semua masyarakat itu suka, nggak semuanya gitu loh. Itu kayak kayak jadi kalimat, memang kalimat simpel tapi menurutku enggak sih. Semua masyarakat menyetujui, enggak semuanya gitu loh. Itu kayak lucu aja. Ada banyak orang yang nggak setuju dan ya bilang aja gini aja gitu. Ada kok sebagian orang itu suka soundtrack, ada juga yang sebagian nggak suka gitu aja. Jangan kayak semua masyarakat menyetujui kok dan semua masyarakat itu suka dan ini adalah hiburan masyarakat kami di desa, dan enggak masyarakat di desa juga nggak semuanya suka soundtrack kok. Banyak banget kok juga yang nggak suka dan ada yang suka juga gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan semua suka gitu. Enggak juga gitu menurutku aja. Karena ya keluarga aku sendiri juga ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Dan itu pun juga mereka bingung gitu yang ditonton apa. Ya itu balik lagi ya, seninya itu kan kita nggak tahu ya. Menurut menurut mas-mas yang mungkin punya sound system itu seninya di mana, aku nggak paham juga sih dan aku nggak berani mengkritik. Karena memang ya aku bukan pakarnya dan aku nggak mendalami soal sound horeg itu. Tapi gimana menurut kalian gitu? Aku pengen tahu perspektif kalian yang nonton kalau misalkan ini ada yang nonton ya. Perspektif kalian gimana menanggapi soal sound horeg?
Kalau aku ya itu tadi lah, ini aku kayak nggak suka keramaian dan aku nggak mau terganggu tidurnya aja gitu aja sih. Karena itu kadang-kadang ya sampai malam banget gitu ya. Tapi buat kalian gimana? Kalian setuju nggak kalau misalkan MUI dari sendiri mengharamkan sonorek atau tidak? Gimana menurut pendapat kalian? Dan mungkin aku juga butuh perspektif atau sudut pandang lain dari orang-orang yang memang terlibat di sonorek itu juga. Gimana menurut kalian juga kalau misalkan MUI mengharamkan sonorek gitu? Apa sudut pandang kalian dan apa counter kalian untuk melawan itu? Selain ya rezeki ya, jangan jangan bilang kayak gitulah. Ada banyak orang yang cari rezeki dengan cara yang berbeda gitu loh. Jadi jangan jangan kayak ini memutus rezeki orang, enggak. Jangan bilang kayak gitu gitu. Ini ngobrolin soal positif sama negatifnya gitu, itu lebih banyak mananya gitu, itu aja sih sebenarnya. Ya orang kan punya pendapat berbeda-beda gitu aja ininya, jadi ya boleh berpendapat dan diskusi di sini aja kalau misalkan ini ada yang nonton gitu ya, jadi ya terserah. Dan gimana menurut pendapat kalian soal sound horeg ya, kalau misalkan kalian punya unek-unek yang mungkin bisa sampaikan di komentar. Kalau misalkan kalian dari sound horeg sendiri, kalian bisa menyampaikan juga menurut kalian kenapa orang harus nonton sound horeg dan kenapa orang itu harus mungkin harus setuju kalau misalkan ada acara yang mengundang sound horeg. Jadi ya ini bisa buat kalian promosi juga kan gitu kan. Oh, sound horeg ternyata kayak gini, manfaatnya kayak gini gitu kan, enak juga. Jadi ya minimal minimal kita itu jangan terlalu gampang panas lah. Sekarang itu banyak banget lah orang-orang itu bahas apa, bahas A, terus disangkut pautkan dengan B. B ini nggak tahu apa-apa. Ini cuma hanya serupa, gitu, tapi nggak sama. Serupa tapi nggak sama gitu loh. Serupa tapi nggak sama. Jadi jangan kayak menurutku kayak tadi itu loh. Aku nonton, berarti kalau misalkan sonorit nggak dibolehkan, lah pengajian ini apa? Bukan kayak gitunya gitu. Ini mesti dipermasalahkan itu volumenya gitu loh. Bahkan kalau misalkan dari Ustadz Dery pun juga bilang bahwa metal yang seperti itu aja katanya sampai 90 100 atau berapa 109 desibel lah gitu-gitu ya. Itu Slipknot yang memang benar-benar band metal terkenal yang soundnya itu harusnya keras banget gitu. Kalau pakai sound mungkin ya wah tambah keras itu ya. Jadinya ya gimana ya, susah gitu. Jadi jangan jangan disangkut pautkan dengan yang lain. Kamu fokus ke sound horrornya itu menurutmu gimana gitu. Jangan disangkut pautkan kalau sound horror nggak boleh berarti tawak masjid nggak boleh, ini nggak boleh. Kayaknya kalau gitu sih ya nggak ada sound aja gitu loh. Ini yang dipermasalahkan itu adalah positif sama negatifnya itu apa kan gitu. Pertama itu. Terus kedua, banyak orang yang suka atau banyak orang yang nggak suka. Terus datanya dari mana kan kayak gitu. Bukan kayak opini pribadi yang enggak, yang suka banyak kok, hampir semua suka. Ya kalau kayak itu kan ya lucu menurutku ya. Jadinya ya gitulah, pusing aku sama sekarang itu. Terus sekarang juga di TikTok juga lagi rame-rame banget antara donat ini donat ya, aduh capek banget ya. Kenapa ya sekarang itu kayak banyak banget sesuatu yang itu kayak dibesar-besarkan gitu ya. Ya mungkin aku akan bahas di video kedua sih ini kan. Mungkin itu aja ya, kan bisa jawab di komentar. Kalau misalnya nggak mau jawab juga nggak apa-apa juga sih.